selamat siang anak-anak didik ibu sekalian. Selamat siang, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, kembali lagi bersama Ibu Lastiur Tanjung dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS. Oke, sebelum kita memulai aktivitas belajar mengajar kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu share screen pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tetap mengenai materi kita mengenai interaksi sosial. Bentar ya. Oke, sudah kelihatan di layar kalian? Sudah ya? Oke, masih tetap pada materi interaksi sosial dan lembaga sosial. Nah, namun pokok bahasan yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah mengenai lembaga sosial. Lembaga sosial, tingkatan norma, dan fungsi lembaga sosial. Nah, tetap berhubungan dengan interaksi sosial. Apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Nah, dengan belajar lembaga sosial pada pagi hari ini, kita akan dapat mendeskripsikan pengertian lembaga sosial dengan tepat. Kita dapat menguraikan syarat-syarat lembaga sosial dengan berani dan menganalisis tingkatan norma yang berlaku di masyarakat, serta menyajikan hasil telaah tentang lembaga sosial. Nah, yang pertama, ini merupakan contoh interaksi sosial. Kita akan hubungkan apa itu hubungan antara interaksi sosial dengan lembaga sosial. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang ada pada layar kalian saat ini. Yang di sebelah kiri merupakan gambar seorang guru yang sedang mengajar di kelas. Nah, sementara gambar di sebelah kanan itu merupakan gambar suatu kegiatan yang biasanya terjadi di pasar. Nah, di pasar. Oke. Perhatikan gambar sebelah kiri. Nah, ini merupakan sebuah contoh interaksi sosial. Interaksi sosial yang berada pada sebuah lembaga. Nah, lembaga apakah itu? Nah, salah satu lembaga sosial adalah lembaga pendidikan. Kalian perhatikan gambar berikut. Ini adalah sebuah interaksi sosial yang dilaksanakan atau yang terjadi di lembaga sosial. Contohnya di lembaga pendidikan. Nah, yang kedua merupakan sebuah interaksi sosial yang terjadi pada sebuah lembaga sosial. Lembaga apakah itu? Lembaga ekonomi. Nah, pada materi sebelumnya, kita telah membahas apa pengaruh interaksi sosial sehingga mengakibatkan atau menimbulkan terbentuknya lembaga-lembaga sosial. Nah, dengan adanya interaksi sosial yang terjadi terus-menerus,
Dan dengan adanya kebutuhan manusia yang semakin lengkap, maka menimbulkan interaksi sosial yang terjadi secara terus-menerus, sehingga mengakibatkan membutuhkan peraturan yang kita dapatkan di lembaga-lembaga sosial. Contohnya, pada saat ini kita sedang mengadakan proses belajar mengajar. Kita sedang berinteraksi. Mengapa kalian mau diajak belajar? Karena pendidikan itu merupakan sebuah kebutuhan. Nah, jika kita membutuhkan pendidikan, maka kita pergi ke sekolah. Jika kita membutuhkan sandang, pangan, papan, atau jika kita membutuhkan pangan, contohnya kita ingin membeli beras, kita ingin membeli apalagi gula, kopi, sayuran, kita pergi ke pasar. Kenapa kita pergi ke tempat-tempat tersebut? Karena di tempat-tempat tersebut telah tersedia hal-hal yang kita butuhkan. Jika kita membutuhkan pendidikan, kita pergi ke lembaga pendidikan. Nah, di lembaga pendidikan inilah kita temukan apa yang kita butuhkan. Pendidikan yang kita butuhkan. Pendidikan yang seperti apa? Pendidikan yang tersusun, terorganisasi secara rapi. Di lembaga ekonomi atau di pasar. Kenapa kita membeli beras atau membeli kebutuhan kita ke pasar? Karena di pasar telah tersusun harga yang rapi. Nah, itu dia kegunaan lembaga sosial. Itu dia yang mengakibatkan terbentuknya lembaga sosial. Sekali lagi Ibu jelaskan mengapa terjadi lembaga sosial. Karena manusia memiliki kebutuhannya. Karena manusia memiliki kebutuhannya yang kompleks, yang lengkap, sehingga dia harus berinteraksi sosial. Nah, dengan interaksi sosial yang terus-menerus inilah terbentuklah lembaga sosial. Nah, coba kita perhatikan, apa itu lembaga sosial? Oke, terlihat? Oke, lembaga sosial. Lembaga sosial merupakan keseluruhan dari sistem norma, dari sistem aturan yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsinya masing-masing. Contohnya lembaga pendidikan. Apa itu lembaga pendidikan? Keseluruhan sistem norma, peraturan. Oke, apa itu lembaga pendidikan? Lembaga pendidikan adalah lembaga yang tersusun rapi, secara sistematis, yang terbentuk berdasarkan tujuannya. Nah, tujuan lembaga pendidikan berbeda dengan tujuan lembaga ekonomi, sesuai dengan tujuannya masing-masing. Nah, itulah dia lembaga sosial. Lembaga sosial adalah keseluruhan sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsinya dalam masyarakat. Oke. Yang kedua, lembaga sosial terbentuk dari norma-norma yang dianggap penting dalam masyarakat. Nah, lembaga sosial itu terbentuk karena sebuah lembaga harus tersusun rapi, sesuai dengan peraturan norma yang berlaku di masyarakat. Contohnya tadi lembaga pendidikan. Kenapa lembaga pendidikan itu terbentuk? Karena jika kita membutuhkan pendidikan, maka pendidikan yang kita inginkan adalah pendidikan yang tersusun rapi, ilmu yang tersusun rapi. Contohnya, peraturan apa yang terjadi di sekolah atau di lembaga pendidikan? Contohnya, dari umur 4 tahun sampai 6 tahun itu di tingkat apa? Nah, tersusun rapi dia di situ.
Dari umur 6 tahun sampai 12 tahun di tingkat apa? Tersusun rapi kan? Nah, itu dia yang mengakibatkan lembaga sosial itu terbentuk. Nah, norma. Apa itu norma? Norma merupakan aturan. Nah, sudah biasa dong mendengar kata norma. Norma nilai, aturan, kaidah yang menjadi pedoman tingkah laku. Nah, kita akan mempelajari ada 4 tingkatan norma. Ada 4 tingkatan norma. Ada 4 tingkatan norma. Tingkatan yang pertama atau tingkatan yang paling rendah itu dikatakan adalah cara atau usage. Ada 4 tingkatan norma. Tingkatan yang paling rendah itu dikatakan cara. Apa, Alfred? Tingkatan yang paling rendah itu dikatakan Norma. Cara. Norma. Tingkatan yang paling rendah dikatakan cara. Apa itu cara? Cara merupakan suatu tindakan yang terlihat pada perbuatan individu. Cara adalah tindakan yang terlihat pada perbuatan kita dalam masyarakat. Jika ada yang melakukan penyimpangan, maka akan ditegur atau diberikan. Apa itu contoh cara? Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut. Nah, ini merupakan cara. Cara apa? Nah, mengapa kita dianjurkan membuang sampah pada tempatnya? Mengapa kita dilarang membuang sampah sembarangan? Karena hal ini merupakan sebuah cara. Cara manusia untuk Mengurangi limbah. Mengurangi limbah. Cara manusia untuk apa lagi? Cara manusia untuk melestarikan, mendaur ulang, melestarikan lingkungannya, membersihkan lingkungan sekitarnya, menghindari penyakit-penyakit yang mungkin muncul dari bakteri-bakteri yang ada pada sampah. Nah, ini merupakan sebuah cara yang dilakukan manusia untuk menghindari penyakit. Nah, seperti itu kan? Nah, jadi cara ini merupakan sebuah tingkatan norma yang paling sederhana. Ini sudah biasa kita lakukan. Ya kan? Ya kan? Dan cara ini merupakan hal yang paling mudah kita lakukan. Nah, yang kedua, contoh dari tingkatan norma cara. Semua orang pada masa pandemi sekarang harus memakai masker jika keluar dari rumah. Nah, ini merupakan cara baru. Ya kan? Ini merupakan cara baru yang harus kita lakukan. Semua orang wajib memakai masker jika pergi atau jika keluar dari rumah. Merupakan cara baru yang kita gunakan untuk apa cara baru ini? Untuk apakah kita memakai masker jika kita pergi keluar rumah? Untuk menghindari tertular? Supaya tidak tertular corona, Bu. Iya, supaya menghindari agar kita tidak terkena, tidak tertular, tidak terkonfirmasi virus COVID-19 atau virus corona. Nah, sekarang kita sudah mulai menganggap cara ini adalah kewajiban. Nah, oke, ini merupakan 2 contoh cara yang kita lakukan dan yang kita sudah tanamkan dalam diri kita bahwa yang kedua cara ini wajib kita laksanakan. Ya kan? Oke, berikutnya adalah tingkatan norma yang kedua. Nah, tingkatan norma yang kedua dikatakan kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara
Berulang-ulang. Berulang-ulang. Kebiasaan, namanya juga kebiasaan. Kebiasaan merupakan perbuatan yang kita lakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Nah, seperti apakah kebiasaan itu? Nah, coba Alfred, ini gambar apa ini, Nak? Menyalam guru. Memberi salam kepada guru. Esra? Memberi salam juga, Bu, sama guru. Oke, Upacara, Bu. Oke, memberi salam kepada guru. Nah, ini merupakan sebuah kebiasaan yang harus kita tanam pada diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya memberi salam kepada yang lebih tua, baik di rumah maupun di sekolah ataupun di lingkungan sekitar. Ini merupakan kebiasaan yang baik dan kebiasaan yang wajib kita lakukan. Supaya hal ini tertanam erat di diri kita untuk melakukan kebiasaan baik seperti ini. Nah, yang kedua, tetap seperti tadi, kebiasaan baru. Sebenarnya ini bukan kebiasaan baru lagi, tapi pada masa pandemi sekarang, ini merupakan kebiasaan yang sedang dimarakkan atau sedang diinformasikan kepada kita bahwa kita pada masa pandemi sekarang ini harus membiasakan diri untuk Mencuci tangan. mencuci tangan pakai Mencuci tangan. Masker. mencuci tangan pakai sabun. Masker. Mencuci tangan pakai sabun. Ini merupakan kebiasaan. Mungkin ini merupakan kebiasaan baru bagi kita. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menghindari kerumunan, menjaga jarak. Menjaga jarak bila berada pada kerumunan. Oke, nah ini merupakan kebiasaan. Jika kita terus menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik pada diri kita, maka interaksi sosial yang kita lakukan di lingkungan sekitar kita akan semakin lama semakin baik. Contohnya tadi cara membuang sampah. Cara yang kedua, memakai masker jika keluar rumah. Yang ketiga, memberi salam kepada orang tua. Yang keempat, mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Nah, ini merupakan sebuah norma atau tingkat cara-cara kita, perbuatan kita mengikuti norma yang ada di masyarakat agar interaksi sosial yang kita lakukan itu semakin membaik. Atau interaksi sosial yang kita lakukan itu adalah interaksi-interaksi sosial yang positif, yang tidak merugikan orang-orang di sekitar kita. Oke. Ada lagi tingkatan norma yang ketiga. Nah, tingkatan norma yang ketiga adalah merupakan tata kelakuan atau perilaku kita. Apa itu perilaku? Perilaku adalah kebiasaan yang dianggap tidak hanya sebagai perilaku saja, tetapi diterima sebagai norma pengatur. Nah, tata kelakuan ini bukan hanya kebiasaan saja, tetapi sudah ditetapkan sebagai norma pengatur. Jika sudah ditetapkan, maka jika ada orang yang melanggar akan diberi sanksi, karena sudah ditetapkan sebagai pengatur. Nah, ini adalah tingkatan ketiga. Tingkatan ketiga dari norma. Nah, tingkatan yang lebih berat lagi. Nah, contohnya adalah menggunakan seragam yang lengkap ketika kita mengadakan atau mengikuti Upacara penaikan bendera atau upacara hari-hari besar misalnya. Nah, mungkin kita semua di sekolah sudah selalu mengikuti upacara setiap hari Senin atau pada hari-hari peringatan Hari Besar Nasional. Nah, pada perilaku ini
memakai seragam lengkap itu sudah merupakan peraturan yang ditentukan. Jika peraturan itu sudah ditentukan, maka jika ada orang yang melanggar, jika ada warga yang melanggar akan diberi sanksi atau hukuman. Nah, itu dia tata kelakuan. Akan diberi hukuman. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini apa ini, Esra? Coba Esra, ini gambar apa ini, Nak? Ada siswa yang sedang ujian, Bu. Oke. Ada siswa murid yang sedang ujian. Ada siswa yang sedang ujian, kemudian? Dicontek, kemudian diawasi gurunya, Bu. Kemudian siswa diawasi guru, supaya tidak mencontek. Oke, supaya tidak mencontek. Nah, ini merupakan peraturan. Kelakuan atau tata kelakuan yang sudah menjadi peraturan. Peraturannya sudah tertulis. Jadi siapa yang melanggar akan diberi sanksi. Nah, dilarang mencontek pada saat ujian. Nah, ini merupakan tata kelakuan tingkat yang ketiga. Jika ada yang melanggar, diberi sanksi yang berlaku. Pada gambar yang pertama juga, jika ada yang melanggar peraturan bahwa setiap upacara hari-hari besar nasional tidak menggunakan seragam lengkap, maka akan diberikan sanksi. Jika ada yang mencontek pada saat ujian, akan diberikan sanksi. Nah, ini merupakan tingkatan norma yang ketiga. Nah, ada lagi tingkatan norma yang keempat yang berlaku di kehidupan kita sehari-hari atau kehidupan kita bermasyarakat. Adat istiadat. Nah, ini adalah tingkatan norma yang paling tinggi. Tingkatan norma yang keempat. Apa itu adat istiadat? Brenda, coba kamu baca, Nak. Apa itu adat istiadat? Adat istiadat adalah tata kelakuan yang menyatu dengan pola-pola perilaku masyarakat dan memiliki kekuatan mengikat yang lebih, sanksi keras bagi yang melanggar. Oke. Adat istiadat merupakan tata kelakuan yang menyatu. Tata kelakuan yang menyatu dengan pola-pola perilaku di masyarakat, yang menyatu bersama kita di masyarakat, dan memiliki kekuatan yang mengikat. Jika ada yang melanggar, akan diberikan sanksi keras. Nah, contohnya adalah pada gambar sebagai berikut. Nah, setiap siswa ibu yang ada pada Zoom meeting hari ini, kita semua di sini adalah orang Batak, kan, Nak? Ya, Bu. Oke, Alfred. Ya, Bu. Alfred marga apa, Alfred? Bu. Alfred Tambunan? Simanjuntak. Oh, Simanjuntak. Esra Tambunan? Iya, Bu. Brenda? Menurung, Bu. Oke. Cindy? Tambunan, Bu. Oke. Gracia? Oke, Gracia. Hasibuan, Bu. Gracia Hasibuan. Oke, kita semua di sini adalah tergolong suku Batak. Nah, oke, dengarkan Ibu sebentar ya, Nak. Oke, kita semua di sini tergolong suku Batak. Nah, di suku Batak itu ada banyak peraturan-peraturan yang harus kita ikuti. Salah satunya ada peraturan yang kita tahu merupakan sebuah larangan, yaitu hubungan terlarang dalam adat Batak. Nah, coba Alfred, apa saja contoh hubungan terlarang dalam adat Batak? Apa yang kamu ketahui? Bahwa
bahwa dalam adat Batak dilarang melakukan Menikah dengan satu darah. menikah dengan orang yang masih memiliki ikatan darah. Darah. Iya, contohnya yang marito, tidak boleh kan? Bahkan yang Ya, satu Bu. marga, Ya, Bu. bahkan yang satu marga walaupun tidak memiliki ikatan darah, tapi satu marga itu merupakan sebuah larangan. Larang. Nah, contohnya si Alfred. Alfred, pernah nggak kamu mendengar ada pernikahan antara marga Simanjuntak dengan Boru Simanjuntak? Nggak pernah, Bu. Nggak pernah, walaupun mereka tidak memiliki ikatan darah. Dengan Hutapea. Iya, tidak boleh. Atau yang Merpadan. Nah, contohnya yang Merpadan. Esra taunya kok Merpadan. Nah, contohnya Boru Tambunan Enggak, dengan enggak ya. Siapa yang tahu di sini marga yang padannya? Tambunan sama Silalahi, Bu. Tambunan dengan Silalahi. Boru Tambunan dengan Silalahi itu tidak boleh karena mereka Merpadan. Walaupun mereka tidak merupakan satu ikatan darah. Nah, itu dia peraturan adat istiadat yang kita tidak boleh langgar. Karena hukuman dari hukuman larangan adat istiadat ini sangat keras. Sanksinya sangat keras. Hukumannya dikeluarkan dari adat. Nah, demikian dia 4 peraturan atau 4 tingkatan norma yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk melakukan interaksi sosial yang positif. Nah, berikutnya yaitu fungsi lembaga sosial. Nah, apa saja fungsi lembaga sosial? Lembaga sosial, coba Esra bisa kau baca, nak? Bisa, Bu. Oke, Esra bacakan. Fungsi lembaga sosial memberikan pedoman tingkah laku dan bersikap bagi anggota masyarakat dalam usaha untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. 2. Untuk menjaga keutuhan masyarakat dari ancaman perpecahan. Tanpa lembaga sosial, masyarakat dapat mengalami perpecahan karena adanya ketidakseimbangan antara sumber pemenuhan kebutuhan hidup dengan jumlah manusia. Jumlah manusia semakin bertambah banyak, sementara sumber pemenuhan kebutuhan hidup relatif tidak bertambah. 3. Memberikan pegangan dalam mengadakan sistem pengendalian sosial. Sanksi-sanksi atas pelanggaran norma-norma sosial merupakan sarana agar anggota masyarakat tetap mematuhi norma-norma sosial. Oke, itulah dia fungsi lembaga sosial. Lembaga sosial berfungsi sebagai pemberi pedoman tingkah laku. Nah, tingkah laku yang tadi, yang keempat itu kita harus pegang erat-erat. Yang kedua, untuk menjaga keutuhan kita bermasyarakat. Supaya apa? Supaya tidak terjadi perpecahan antara kita bermasyarakat. Contohnya, jika kita tidak memakai masker, jika kita keluar rumah, maka bagaimana? Maka akan terjadi apa? Akan terjadi perpecahan antar masyarakat. Nah, yang ketiga, memberikan pegangan dalam mengadakan sistem pengendalian sosial. Jika kita mematuhi semua peraturan tadi, maka interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat akan selalu positif dan akan berjalan dengan lancar. Nah, kita akan membuat kesimpulan pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bahwa suatu lembaga terbentuk akibat dari berbagai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Tadi Ibu sudah jelaskan bahwa lembaga sosial itu terjadi karena manusia harus memenuhi kebutuhannya yang semakin kompleks.
Lembaga sosial merupakan keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsinya di masyarakat. Yang ketiga, lembaga sosial terbentuk dari norma yang dianggap penting dalam kehidupan masyarakat. Dan yang keempat, ada 4 tingkatan norma, yaitu ada cara, ada kebiasaan, ada tata kelakuan, dan ada adat istiadat. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, Ibu harap apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat berkenan dan dapat berguna bagi kalian semua. Nanti habis pembelajaran ini, Ibu akan memberikan tugas kalian melalui WA Group. Untuk itu, kalian perhatikan dan kalian kerjakan dengan bagus. Oke, anak didik Ibu? Oke? Oke, Bu. Oke, terima kasih buat perhatian kalian. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita tutup dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sebentar ya.